Saya akan menceritakan kisah-kisah nyata yang dialami oleh saya sendiri ya, pribadi. Katanya pernah sakit medis 40 hari 40 malam, kan? Ya, saya akan menceritakan dari awal. Ya. Dulu waktu saya masih muda. Jangan dulu Jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri Topik di Gudang Misteri Channel, dan sekarang gua kedatangan narasumber, guys. Beliau adalah salah satu juru kunci atau bisa disebut kuncen ya. Kita kenalan dulu dengan Kang Ujang Danis. Kang Ujang Danis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun urang Sunda sadayana dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Ujang Danis. Saya akan menceritakan kisah-kisah nyata yang dialami oleh saya sendiri ya, pribadi. Katanya pernah sakit medis 40 hari 40 malam, kan? Ya, saya akan menceritakan dari awal. Ya. Dulu waktu saya masih muda. Jangan dulu Jangan dulu. Oke, sebelum kita cerita pengalaman spiritual, perjalanan spiritualnya Kang Ujang Danis, kalau misalnya kalian yang ingin jadi narasumber di Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya gudangmisteri.official dan jangan lupa di subscribe. Nah, boleh Kang? Silakan cerita dari awal sampai akhirnya. Dulu saya waktu masih muda bekerja dan usaha di Purwakarta. Oke. Semenjak usaha saya mengalami penurunan dan banyak kena tipu dalam usaha saya pulang kampung. Ceritanya begitu. Nah, saya nggak langsung Oke, lanjut. Saya nggak langsung pergi ke hutan ya. Jadi buka usaha peternakan lele, terus kelinci, segala macam usaha saya coba, tapi hasilnya kurang memuaskan. Dari situ berawal cerita. Saya pergi ke hutan, tidak jauh dari pemukiman warga. Di situ saya melihat kebun begitu belantara, rambut. Saya berpikir gimana caranya supaya untuk bisa menghasilkan uang. Saya berpikir untuk bertani. Saya bertani. Di situ saya mulai nembangin pohon-pohon yang kecil-kecil dulu, bikin jalan ke atas. Cuman posisi tanah gunung ya nggak begitu rata. Saya dipangkas biar lebih bagus, biar rata, biar nanti untuk bertani itu enak. Nah, awal cerita saya bawa cangkul dari rumah, bawa garpu ya, kalau bilang gitu garpu. Di situ kita buat apa namanya itu, digali dirata-ratain. Kata orang situ mah dari kampung jangan ke situ. Saya kan tidak menghiraukan, penting mah niat saya ingin jadi petani yang sukses. Mohon maaf. Kenapa ada orang kampung bilang jangan ke sana? Bilangnya sangat katanya. Sangat itu dalam bahasa Sunda itu angker ya guys. Sangat, menurut saya mah sangat. Saya kan nggak tahu, begitu kurang percaya. Yang penting gimana caranya dapat duit aja. Penting mah saya harus maju, buka lahan pertanian. Ya kesananya gimana lah, saya coba.
Nah, pertama-tama saya mau nanam jagung. Ya. Jagung. Tapi belum begitu rata ya, saya naik. Terus sudah ada teman datang yang cari istilahnya tuh. Nyahut-nyahut, Kang Nis, sini, kemari ngopi bareng. Nah, di situ saya akan menceritakan itu apa kisah yang dialami pribadi. Saya udah begini dulu, nggak seperti ini ya, nggak tampilan nggak begini. Semenjak saya tinggal di suatu tempat di hutan, ada mendengar suara yang menyambut saya lagi, yang ngikutin. Kang Nis, saya dicari nggak ada. Saya tanya sama orang, kemarin kesini enggak? Oh enggak. Oh yang saya siapa gitu? Itu di jam berapa Itu siang itu. Nah dari situ awal ceritanya yang dialami saya bukan cerita bohong. Real, ini real, settingannya gitu. Settingannya real yang dialami pribadi. Nah dulu tadi tanam apa? Jagung, terus cabai, terus apa ya? Kangkung darat ya? Kangkung darat. Tapi nggak tumbuh di situ. Lokasi situ yang pas muncul di situ nggak jadi. Saya heran gitu. Berpikir kembali gimana itu kok bisa nggak jadi, heran. Nah, cerita yang kedua, saya menemukan suatu benda yang aneh di situ. Saya gores-gores ke badan saya. Nah, kirain apa itu benda itu? Ya saya coba gores-gores ke badan saya. Kok saya jadi begini? Gak bisa tidur semalaman. Semalam gak bisa tidur. Nah, dari situ saya mungkin kata bahasa Sunda sangat ya. Padahal kan dari kamu yang dari sini jarang-jarang ya. Saya jarang gadang. Misalkan udah jam 10 udah tidur. Nah dari situ awal saya menggoreskan satu benda ke tubuh saya. Saya gimana ya, perasaan itu ada kayak yang pikiran melayang, kayak nggak sadar gitu. Ini apa yang seperti apa dulu gitu. Nggak perbedaannya. Terus disitulah mungkin udah kehendak ilahiyah, sudah takdir ada goresan, takdir sudah takdir, udah sudah takdirnya. Jadi seperti inilah saya selama 40 hari 40 malam ya, saya kayak yang nggak sadar. Kayak yang nggak sadar. Saudaranya itu gimana kan? Ingat tapi nggak ingat. Yang kejadian yang terjadi sama saya kadang di luar jangkauan itu. Di luar cara nggak mengerti saya juga. Begitu saya menyimaki, oh ya mungkin udah begitulah. Nah kan di selama 40 hari 40 malam ini kan rekan yang Indonesia kan nggak sadar ya. Dari kalau respon dari cerita-cerita dari masyarakat sekitar tuh gimana? Ya mungkin pandangnya saya orang gila. Soalnya kan saya bicaranya macam Gimana? bicaranya nggak nyambung. Nyambungnya gimana? Rasanya kan kita takut, orang berani melakukan apapun. Pergi kemana berani, nggak takut. Keluar tengah malam jam 2, saya berani nggak takut. Aslinya saya takut. Awalnya penakut saya penakut. Gitu. Ya penakut sekali saya lihat tubuhnya sudah lari. Sekarang enggak, malah disuruh bantu pasang itu. Kadang saya sekarang potong ayam. Nah guys, saya kan kena dekat dengan hujan di situ di tempatnya beliau gitu. Ya. Sering dengar cerita-cerita dari teman-teman yang lain ya, termasuk saudaranya Kang Raja Denis. Itu katanya selama 40 hari itu
Jadi pakai suka ngambil nik masjid, tapi ngelantur, nggak benar. Pakai salawatnya ngelantur saya gitu. Jadi Kayak gimana? nggak benar gitu. Posisinya kan pikirannya kacau. Gitu. Tapi secara nada benar ya. Secara ini, tapi pikir diri sendiri gitu. Oke. Ucap sendiri. Meredamnya juga susah. Gitu. Terus katanya bukan hanya di masjid, apa yang dengarnya dari saudaranya Kang Damis itu teriak-teriak di jalanan gitu ya. Tapi teriak-teriaknya bukan teriak-teriak yang gimana, kayak sholawatan gitu. Yang enggak itu maksudnya orang, ayo sholat, takut, perasaan kayak gimana gitu, sepi perasaan. Kalau kayak itu kayak kalau orang bilang asam urat, bisa kan nggak asam lambung ya, nggak sehat. Tapi itu kan cuma gara-gara suatu benda digores-gores benda saya, kok saja begini. Oke. Tadi bahasa ada bahasa asam urat, asam lambung, jadi yang di sini bisa mendeteksi. Oh, jadi Atau gimana? Jadi kan saya jadi sekarang jadi pengobatan ya. Ya. Teknik pengobatan saya mau pelajari di alam, di banyak-banyak benda-benda semacam batu. Saya pelajari, saya teliti sendiri, baru saya amalkan. Oke, siapa saja. Oke, lanjut. Setelah 40 hari 40 malam ini gimana? Ya, perasaan kita yang nggak sadar, jadi bawaannya itu kadang takut, kadang berani seperti itu. Takut sama orang, kadang takut gitu. Oh gitu. Tapi saya jadi ilmu lah buat saya untuk ngobatin yang misalkan perasaan seperti itu. Nanti bukan saya pintar, bukan saya jago, cuman saya akan membantu yang pernah dialami saya sendiri. Nah, kan akhirnya setelah sakit 40 hari 40 malam ini, pertama yang kedua itu ya. Yang pertama kan itu bertani, awalnya jagung, cabai, terus pepaya, itu kan nggak jadi. Nah itu kenapa? Mungkin unsur PHK di sana. Terus yang keduanya itu kan tempat aroma. Tempat aroma itu artinya tempat suci. Ya, ramah lah. Dulu yang dipergunakan untuk ritual keagamaan. Oke. Awal dari zaman kepercayaan, animisme, dinafisme, totemisme, Ya. Hindu, Buddha, terus sama Islam. Ya, oke. Nah itu tempat keramatnya kayak gimana itu? Itu semacam dulunya bekas perkumpulan ya. Orang nenek bilang itu Jaya Giri. Oke, pokok Jaya Giri itu kan artinya hutan. Jaya raja hutan. Untuk julukan, untuk orang yang zaman dulu orang sakti lah. Jadi keberaniannya kayak harimau, raja hutan, keberaniannya dalam bidang kebenaran. Kalau salah jangan. Ya. Oke, ini tempatnya namanya apa kan? Itu Jaya Giri ya. Enggak, yang tempat yang sekarang Saya namakan untuk di 2019 saya namakan dengan Batu Gores. Kenapa bisa disebut Batu Gores? Batu Gores, saya namakan Batu Gores. Ada garisan, ada goresan, garis gores dan sama kurat. Nah, di situ saya meneliti, menyimaki apa dan maksud tujuannya saya sudah mengerti. Ya. Nggak tahu apa, mungkin udah percaya lagi. Maknanya apa yang ini lihat rasakan? Manfaatnya ya untuk semua orang, apa untuk saya pribadi? Apa untuk semua orang? Yang Pertama untuk kamu jenis pribadi. Jadi untuk saya pribadi, untuk pelajaran ilmu, pengalaman, ya itu kan ada garisan goresan. Itu teknik pengobatan Ya. untuk keuntungan terakhir, semacam cakaran. Jadi dulu meniru satwa, cuman dituangkannya ke batu, jadi ada cakaran depan batu ini. Ini garisan goresan untuk kelenturan, masuk akal juga kan? Ya. Ya. Benar.
Nah, kalau untuk manfaat untuk semua orang, manfaatnya itu bisa dipergunakan ya untuk sarana, kalau bahasa Sunda bohram ya, makan-makan bareng sama keluarga, terus bisa menikmati alam, fresh otak, kan bisa lihat hijau-hijauan, alam pegunungannya segar. ya. Memang sih kalau guys, saya juga pernah beberapa kali ke sana, bahkan bukan beberapa kali ya, mau ya bahasa Sundanya ya. Saya jadi penghuni sana juga. Kalau malam itu memang Untuk sekarang ini aman. aman ya kalau sekarang. Dan gini ya, biarkan saya yang merasakan sakitnya tuh di sini. Yang lain jangan, biarkan saya udah pernah mengalami sakitnya di sini. Hati, hati dan pikiran digoncang ganjing. Saya yang mengalaminya sendiri. Yang lain jangan di sini. Aman, mau anak kecil, nenek-nenek, perawat silakan. Nah, oke. Katanya pernah jangan orang lain merasakan sakit biar saya jangan. Emang pengalaman selama itu gimana aja selain yang sakit 40 medis 40 hari 40 malam medis? Pengalaman saya. Ya, salah satu kan tadi ada bahasa sakit, bahasa biarkan saya yang merasakan. Itu gimana aja? Ini ceritanya kan saya buka ya untuk umum. Jadi cita-cita saya ingin memajukan suatu kampung saya biar hidupnya makmur, sejahtera. Ya saya buka tempat itu. Silakan semua orang bisa berbondong-bondong datang ke sana. Nah, ada wahana permainan anak, cuman kondisinya seperti itu. Oke guys, itu ya. Tadi gue juga sempat ngerasain pijitannya dari Kang Ujang Denis itu, pijitannya itu dengan media air dan batu ya. Ya, jadi seperti itu. Ini totok ya. Totok berawal dari bahasa latok, cocok. Kayak jurusnya kayak patok ayam, patok ayam, gitu. Kayak ular kan sama kesehatan, lama kesehatan ular pakai gitu. Nah, semacam itu patok. Jadi kemungkinan untuk ya versi saya sendiri dulunya dihuni sama orang Solin. Solin berawal dari bahasa Solihin, orang soleh. Cuma lidah keturunan orang Chinese. Jadi Solin, Solihin. Nah, jadi kemungkinan dulunya nenek moyang datang ke sana. Apa tahun berapa ya? Saya juga. Cuman itu versi saya itu dulu bekas orang Solin. Lari dari Yunan Cina Selatan. Oke. Fasilitas Batu Pura sekarang itu apa aja yang bisa alhamdulillah permainan anak macam ayunan ada, terus warung ada, udah mulai apa ya, tempat ngaliwat kalau bahasa Sunda ada tungku. Yang ingin mencoba silakan, tidak ada pungutan dia. Seikhlasnya ya. Kalau ada mau ingin sedekah, bersedekahlah, silakan. Cita-cita kami ya ingin mendirikan pendopo, yaitu untuk santunan yatim piatu dan jompo. Makanya untuk siapa saja ingin bersedekah, untuk membantu kami silakan. Itu juga bukan untuk kami sendiri, saya gunakan untuk yang lainnya. Ini bukan untuk cuma ucapan saya, tapi menjadikan hati saya. Itu. Oke. Berarti kalau dilihat dari inti kesimpulannya, Kang Ujang Denis ini ketika di awal ya, yang bertani, tapi untung ada terus dan pasti kenapa nih, gitu kan ya? Ada apa gitu kan? Oh ternyata ada makam keramat, ada tempat keramat, tempat keramat atau keramat guys. Nah ini bahkan ketika penggalian itu juga kalau tidak salah saya dengar ya, itu banyak batu-batu yang unik ya. Itu arca manik.
Manik itu kan artinya hiasan. Kalau di film kan kentring manik, Ya. penghias. Nah, arca-arca manik cuma aneka satwa. Jadi aneka satwa itu artinya gambaran kehidupan. Ya. Kehidupan zaman dulu itu begitu subur makmur, loh Cinawi. Nah kalau misalnya ada teman-teman yang dikasih nih pengen main ke Batu Gores, itu tempatnya di mana Kang Jan? Kampungnya Cianjur Wetan, Kelurahan Gunung Pandala, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Dan gampang sih, tinggal kalian share di Google Map, itu tulisan situs Batu Gores Tasikmalaya, ya itu pasti ada. Dan ada tagline-nya nggak salah ya, Batu Gores itu apa? Coba tagline-nya apa? Bila hati tergores, datanglah ke Batu Gores. Bila hati tersakiti, datanglah ke Ibu Eti. Nanti konsultasi. Nah, Oke, terima kasih Kang Jan Dedis. untuk badan pres, ya, pres, otak pres, nanti beres. Ya gitu guys, jadi perjalanannya Kang Jan Dedis dari awal kebangkrutannya sampai menemukan tempat keramat yang bernama Batu Gores. Kita selesaikan sampai di sini dan terima kasih yang udah nonton. Di sini juga ada tagline-nya Kang Jan. Apa? Seseram apapun pengalaman kita, lebih seram kalau kita tidak punya uang, benar nggak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, terima kasih dan Orang Sunda saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, teman-teman Tani. Sami. Iya sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin.